Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan PP Manajemen ASN ya, atau Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan PP Manajemen ASN ini. Kemarin di hari Jumat 21 Juni 2024 sudah dilakukan uji publik ya terkait dengan rancangan PP Manajemen ASN ini. Dan proses uji publik ini menandakan bahwa penyusunan RPP Manajemen ASN sudah memasuki tahap-tahap akhir, sehingga semoga secepatnya bisa segera diselesaikan, bisa segera disahkan dan diterbitkan, akhirnya bisa diimplementasikan. Dan salah satu hal menarik pada saat dilakukan uji publik ini, ada sekitar 3 pakar yang juga menyoroti berkaitan dengan bagaimana masa depan honorer atau bagaimana penyelesaian terkait dengan honorer tersebut. Dan mungkin untuk lebih jelasnya agar tidak ada yang salah, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan rancangan PP Manajemen ASN yang kemarin di hari Jumat sudah memasuki tahapan uji publik ya. Dan ada 3 pakar yang membahas berkaitan dengan nasib honorer. Diberitakan oleh cpnn.com, judulnya 10 pokok rancangan PP Manajemen ASN, 3 pakar bicara nasib honorer. Kita coba bacakan ya. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menggelar rapat pembahasan rancangan PP Manajemen ASN di Jakarta Kamis 20 Juni 2024. Selain Kamis, kemarin hari Jumat juga sudah dilakukan uji publik ya. Rapat dipimpin PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan-RB Abdul Hakim, dihadiri tim independen Reformasi Birokrasi Nasional, akademisi dan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional. Rapat kali ini bertujuan untuk menghimpun masukan dan tanggapan dari berbagai pemangku kepentingan sebagai bagian dari uji publik rancangan PP Manajemen ASN. Hadir dalam pembahasan tersebut secara daring maupun luring Sekretaris Kementerian Pan-RB Rini Widiantini, Ketua TIRBN Sony Sumarsono, serta para anggota TIRBN yaitu Eva Sundari, Budi Setiono, serta Wila Supriyadi. Dari kalangan akademisi, hadir dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah A. Bakir Ihsan. Hadir juga Sekretaris Eksekutif Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional Eko Prasojo. Badan Kepegawaian Negara serta Lembaga Administrasi Negara juga ikut dalam rapat pembahasan RPP Manajemen ASN. Nantinya, tahapan selanjutnya yakni uji publik rancangan PP Manajemen ASN. Masukan dan tanggapan dari berbagai pemangku kepentingan kita perlukan untuk pengayaan substansi sebagai bagian dari uji publik RPP Manajemen ASN agar PP yang dihasilkan nanti jauh lebih komprehensif lagi, ujar Menteri Pan-RB Abdullah Azwar Anas dikutip dari keterangan resmi Humas Kemenpan-RB. PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan-RB Abdul Hakim menyebutkan bahwa terdapat 10 pokok-pokok pengaturan dalam RPP Manajemen ASN, yakni 1. Penguatan asas nilai kode etik dan perilaku. Kemudian selanjutnya 2. Jenis dan kedudukan ASN. 3. Penguatan budaya kerja dan citra institusi. 4. Resiprokal jabatan ASN, TNI, dan Polri. 5. Pengembangan karir dan talenta. 6. Perencanaan kebutuhan dan pengadaan. 7. Jabatan ASN. 8. Digitalisasi manajemen ASN. 9. Pengelolaan kinerja. Selanjutnya 10. Sistem penghargaan dan pengakuan. Hakim menjelaskan bahwa pemerintah sudah melakukan rangkaian pembahasan panitia antar kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian penyusunan RPP Manajemen ASN. Selanjutnya akan dilakukan uji publik dengan mengundang stakeholder dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan asosiasi pemerintah kabupaten kota, jelas Hakim.
Ketua TIRBN Sony Sumarsono menyoroti terkait digitalisasi manajemen ASN. Sony menyoroti sejauh mana RPP manajemen ASN yang baru akan mampu mengintegrasikan, mensimplifikasikan atau mensinkronkan puluhan ribu aplikasi di instansi pusat dan daerah menjadi satu kesatuan. Tim sepakat merekomendasikan harus ada simplifikasi dalam bentuk integrasi atau sinkronisasi dalam kesatuan sistem Smart ASN. Jadi digitalisasi harus kita sikapi dengan bijak dalam konsep manajemen ASN ini, kata Sony. Sony juga mengingatkan bahwa isu permasalahan tenaga honorer harus disikapi secara bijak mengingat akan adanya transisi kepemimpinan nasional sehingga perlu diantisipasi baik dari isi maupun konsep manajemen ASN. Anggota TIRBN Eva Sundari pun menilai dalam penataan tenaga non-ASN dilakukan identifikasi yang komprehensif dan prioritas bagi para guru-guru honorer yang sudah lama mengabdi. Mohon identifikasinya betul-betul jelas sehingga pendidikan tidak terganggu dan penghargaan atau apresiasi kepada guru honorer ini bisa diprioritaskan, ujar Eva. Senada dengan TIRBN, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Bakir Ihsan pun menggarisbawahi terkait penataan tenaga non-ASN atau honorer yang membutuhkan kolaborasi dan komitmen seluruh pihak. Hal ini demi memastikan aturan yang diterbitkan nantinya akan bisa diimplementasikan secara efektif di lapangan. Yang perlu kita tekankan dalam menyelesaikan permasalahan tenaga non-ASN ini adalah prinsip kebutuhan, bukan keinginan. Kuncinya juga ada pada political will atau komitmen pimpinan untuk memastikan aturan ini nantinya bisa jalan, kata Bakir. Sekretaris Eksekutif KPRBN Eko Prasojo menerangkan RPP manajemen ASN diharapkan dapat mewujudkan transformasi dalam pemakaian sumber daya bersama yang menjamin mobilitas SDM. Untuk mewujudkan transformasi perlu adanya keselarasan antara rencana strategis nasional, desain kelembagaan, dan desain SDM aparatur. Ditambah dengan adanya perkembangan digital, maka ruang kerja birokrasi adalah ruang kerja digital. Jadi, infrastruktur pekerjaan tidak lagi kepada kantor, tetapi kepada ruang digital yang membuat struktur menjadi berkurang sehingga sumber daya bisa dipertukarkan. Selanjutnya, perlu dicermati bagaimana kita menyediakan RPP ini agar mendorong transformasi SDM aparatur yang basisnya adalah platform governance, agar ego sektoral berkurang dan dengan sendirinya kebutuhan SDM akan turun karena kita sharing resources sehingga pencapaian outcome pembangunan nasional dilakukan secara efektif dan efisien, ujar jelas Eko. Perlu diketahui bahwa pembahasan rancangan PP Manajemen ASN sudah memasuki tahapan-tahapan akhir. Nantinya setelah uji publik akan dilakukan harmonisasi dan selanjutnya PP Manajemen ASN yang ditunggu jutaan honorer ini bisa diterbitkan. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi yang cukup panjang berkaitan dengan proses uji publik yang merupakan tahapan-tahapan akhir dalam penyusunan PP Manajemen ASN. Dan tadi sudah kita bacakan ya pendapat terkait dengan 3 pakar yang menyangkut masalah penyelesaian tenaga non-ASN atau honorer. Semoga PP Manajemen ASN ini atau RPP Manajemen ASN ini bisa segera diselesaikan dan bisa segera diterbitkan atau disahkan agar para honorer bisa lebih jelas ya bagaimana nasib kedepannya. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.